Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam sehat selalu untuk mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Untuk materi di anggaran perusahaan, kali ini kita akan belajar tentang sumber-sumber dana. Nah, di mana sumber-sumber dana ini nanti terkait dengan pengertian daripada sumber dana bank. Kemudian ada jenis-jenis daripada sumber dana. Nah, di situ ada namanya simpanan giro. Simpanan giro, ada cek, ada biliet giro, gitu ya. Nah, di sini untuk simpanan giro, mungkin rekan-rekan masih pernah mendengar ya tentang giro. Giro yang di sini itu berdasarkan undang-undang yang paling baru, yaitu Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 yang ditetapkan dan disahkan itu pada tanggal 10 November 1998. Nah, untuk cek nanti juga ada pengertian apa itu cek, gitu ya. Kemudian ada juga jenis-jenis cek. Nah, jenis-jenis cek di sini ada 5 jenis cek. Yang pertama ada cek atas nama, kemudian cek atas unjuk, kemudian ada cek silang, ada cek mundur, kemudian ada cek kosong. Ya. Nah, seperti apa itu cek kosong, cek mundur, cek silang, kemudian cek atas nama, gitu ya. Kemudian ada cek atas unjuk itu seperti apa. Mungkin rekan-rekan semuanya pernah menerima cek ya. Cek itu selembaran kertas yang bisa ditukar ke bank, nanti akan diuangkan itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada tentang biliet giro gitu ya. Nah, untuk biliet giro nanti akan kita pelajari bahwa di dalam biliet giro itu ada perhitungannya ya. Ada perhitungan yang nanti akan kita pelajari. Nah, untuk memperjelas lagi dan lebih paham lagi, berikut materi yang akan saya berikan ke rekan-rekan bahwa di sini memang ada namanya sumber-sumber dana bank. Jadi ini sangat menarik sekali kalau kita bicara tentang sumber daripada dana. Yang pertama adalah sumber dana dari bank itu dari mana saja, gitu ya. Yang tadi udah disinggung bahwa di sini ada namanya pengertian daripada sumber dana. Ya. Nah, sumber dana di sini adalah suatu usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka untuk membiayai, ya, di sini untuk membiayai dan membiayai kegiatan-kegiatan operasional daripada bank tersebut. Nah, untuk menopang kegiatan dari bank itu tadi sebagai penjual uang ya, atau memberikan pinjaman. Pinjaman ini kepada nasabah gitu ya, dan bank itu juga sebagai penghimpun dana. Sehingga dari selisih bunga maka bank itu akan dapat memperoleh keuntungan ya. Jadi keuntungan dari bank itu dari bunganya gitu ya. Sumber dana dari bank di mana ini ada 3 poin ya. Pertama, dana itu memang bersumber dari bank itu sendiri ya, yang dikatakan sebagai modal sendiri, di mana setoran modal itu dari para pemilik bank. Ya, para pemegang saham dari bank itu, di mana dia akan mengeluarkan atau menjual saham baru kepada pemilik baru atau cadangan laba yang belum bisa digunakan. Nah, jadi kalau kita itu ingin menjadi sebagai pemilik dari bank tersebut, maka kita harus berinvestasi, menanamkan modalnya ke bank ya. Dengan menanamkan modal ke bank sebagai investor dari bank itu bisa dikatakan kita sebagai pemilik. Nah, kita nanti dari sebagai pemilik ini yang mempunyai saham di situ ada berapa orang gitu, dia bisa memberikan modal. Nah, ini yang dikatakan adalah sumber dana dari bank itu sendiri adalah
dari modal sendiri, yaitu para pemilik bank itu. Kemudian yang kedua adalah sumber dana dari masyarakat secara luas. Masyarakat secara luas ini bisa berupa simpanan tabungan, kemudian ada rekening gironya, dan juga deposito, gitu ya. Jadi kalau kita itu ada nasabah yang mempunyai cukup banyak uang, kemudian kalau uang itu memang tidak digunakan dalam waktu dekat, gitu, atau itu hanya untuk investasi, sebaiknya dipakai deposito. Nah, deposito ini juga membantu kegiatan operasional daripada bank. Sumber yang lainnya adalah dari kredit likuiditas. Nah, kredit likuiditas ini didapat dari Bank Indonesia, kemudian ada pinjaman antar bank, kemudian ada pinjaman dari bank-bank yang ada di luar negeri. Ya, jadi satu bank itu bisa meminjam ke bank yang ada di luar negeri, ya, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian ada dari SBPU atau surat berharga pasar uang. Nah, ini sumber dana yang paling sering didapatkan oleh bank, ya, yaitu dari surat berharga yang ada di pasar uang atau pasar modal. Nah, untuk kegiatan penghimpunan dana yang tadi dari masyarakat, ya, tadi dari masyarakat itu ada 3, ya. Di sini udah disebutin bahwa dana dari masyarakat itu ada simpanan tabungan, kemudian ada deposito dan simpanan giro. Nah, nanti kita akan juga lebih paham lagi antara tabungan dengan giro itu seperti apa, gitu ya. Nah, untuk hal ini banyak sekali sekarang sudah dilakukan secara online, transfer online, ya, pembayaran itu juga sekarang sudah banyak dilakukan dengan online. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tadi simpanan giro, di mana simpanan giro itu tadi, ya, sesuai dengan undang-undang yang terakhir dari perbankan itu tahun 98 dan disahkan pada tanggal 10 November 98, yang isinya tentang simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah. Nah, seperti itu. Jadi antara giro dengan deposito itu sangat beda jauh, ya. Kalau tadi dikatakan bahwa simpanan giro itu bisa diambil sewaktu-waktu, ya, beda sekali dengan simpanan deposito yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, minimal 1 tahun. Nah, simpanan itu sendiri adalah dana yang dipercayakan diberikan ke masyarakat, ya, berupa pinjaman. Ya. Jadi masyarakat yang mau meminjam uang ke bank, ya, itu bisa juga dikatakan sebagai simpanan bank, gitu, karena bank itu meminjamkan uang kepada masyarakat. Uang dari bank itu dipinjam oleh para nasabah, gitu. Nah, itu adalah simpanan bank yang ada di luar sana, gitu, ya. Nah, itu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk giro, gitu, ya. Kemudian ini ada sertifikat, dan ini adalah sertifikat yang masuk ke bank, ini juga sebagai simpanan milik bank. Jadi kalau ada nasabah yang mau meminjam uang dengan menggunakan sertifikat, ini juga dikatakan sebagai simpanan oleh bank. Simpanan atau tabungan milik bank. Nah, ini yang sering kita dengar, ya, sudah tidak asing lagi tentang cek. Cek itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menarik uang atau mengambil uang ke bank. Kita mendapatkan cek nih, kita bawa ke bank, ceknya itu senilai berapa, gitu, ya, misalnya 10 juta, kita bawa ke bank, nanti kertas yang berupa cek ini nanti bisa diuangkan, gitu, ya, bisa digunakan sebagai alat pembayaran karena itu sudah berupa uang. Nah, ini ada syarat hukum dan penggunaan cek ini sebagai alat pembayaran dalam bentuk uang tirai yang ada di dalam KUHD, Kitab Undang Hukum Dagang pasal 178, bahwa antara lain pada surat cek itu harus tertulis perkataan cek, gitu, ya. Kemudian surat cek itu harus berupa perintah.
yang tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Dan setelah seperti itu, jadi nanti kalau kita mempunyai cek dan kita akan menukarkan sebagai alat pembayaran, nanti pasti ada tanda tangan dari penarik yang mempunyai cek itu. Lanjut, syarat yang lain di sini ada tersedianya dana dan material yang cukup. Kemudian jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Ini misalnya ada perubahan. Tadi yang cek itu senilai 10 juta. Ternyata itu salah, itu angkanya 1 tuh harusnya 2 misalnya gitu. Nah, untuk perubahan ini harus dirubah lagi oleh si pemberi cek yang mempunyai cek ini tadi. Yang merubah adalah si pemberi cek ya gitu. Jumlah uang yang tertulis di angka itu dengan huruf haruslah sama. Gitu. Jadi kita kalau punya cek itu memang benar terdaftar bahwa cek ini adalah dari si pemberi. Misalnya A nih, dia akan memberikan cek yang memang valid, bukan cek kosong gitu, yang bisa ditukarkan. Nah, untuk kadaluarsa masa cek yang berlakunya itu selama 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut nih. Misalnya saya nih mendapatkan cek ya pada hari ini ya, pada hari ini di tanggal 7 nih, di tanggal 7 Januari saya mendapatkan cek. Kemudian cek ini belum saya tukar-tukarkan ini ke bank. Kemudian kapan sih Mas sampai berlakunya, yaitu 2 bulan 10 hari. Jadi nanti sekitar bulan Maret itu harus sudah diuangkan, kalau enggak itu naik kadaluarsa. Gitu ya. Tanda tangan atau stempel perusahaan itu harus sama dengan yang ada di contohnya. Nah, seperti itu. Syarat yang lain, kondisi cek harus sempurna. Ya, jangan ada tulisan rusak atau stempel yang rusak, tanda tangan palsu, tanggalnya juga tidak sesuai, itu maka tidak bisa ditukarkan. Gitu. Nah, ada syarat tambahan lain ya, yang mana tadi bahwa jenis cek itu tadi ada 5. Ya, jenisnya cek tadi sudah saya sebutin di atas. Ada cek atas nama, unjuk, silang, mungut, dan kosong. Oke, satu persatu kita akan bahas. Di mana cek atas nama adalah cek yang diterbitkan oleh seseorang ya, sesuai dengan hukum yang jelas tentunya. Nah, ini contohnya nih, Tuan Roy Akase betul mengeluarkan cek senilai 3 juta. Itu bayarlah kepada PT Marindo nilainya 1 juta. Maka cek inilah yang atas nama. Gitu ya, atas nama, bahwa cek ini tadi atas nama si Tuan Roy gitu. Tapi dia ini saya punya contohnya nih, si Tuan Roy itu harus membayar kepada kliennya nih misalnya, dan dia Tuan Roy ini menghubungi PT Marindo untuk membayar sejumlah 1 juta kepada si klien tadi. Nah, ini adalah si klien tadi menghubungi PT Marindo dan akan diberikan cek oleh PT Marindo, ini namanya atas nama. Yang kedua adalah cek atas unjuk, di mana di sini adalah kebalikan daripada cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk ini tidak tertulis nama seseorang atau badan. Jadi siapa saja bisa menguangkan cek. Gitu. Jadi misalnya saya mendapatkan cek dari si A gitu ya, dan dikasih nama atas nama saya gitu. Kemudian yang menguangkan apakah bisa orang lain? Bisa ya. Saya akan menyuruh kepada teman saya untuk mengambil. Bisa ya, di situ. Itu namanya cek atas unjuk. Kemudian di sini ada cek silang, di mana di sini adalah cek yang di pojok kiri atas, yaitu sudah diberikan tanda silang. Nah, ini cek ini tandanya adalah yang tadinya semula harus dibayar tunai, ternyata dirubah nih pembayarannya tidak secara tunai tetapi dipindah bukan gitu. Jadi cek ini tadi silang artinya tidak bisa dicairkan secara langsung gitu. Kemudian ada cek mundur. Cek mundur ini ya, misalnya nih tanggal 6 September 2018 itu cek tertulis tanggal 6 September
2018. Nah, Tuan Irfan ini akan mencairkan selembar cek ini tadi. Ya, di mana dalam cek itu tadi ada tulisan tanggal 10 September 2018. Ternyata ya, jadi si Irfan ini tadi, Tuan Irfan menerima nih cek itu tanggal 6. Pas dia mau mencairkan, ternyata yang ada di data bank itu ternyata tanggal 10. Nah, ini artinya namanya cek mundur ya. Atau cek itu belum jatuh tempo, dan ini biasanya terjadi karena kesepakatan. Adanya kesepakatan antara si pemberi dan si penerima. Jadi namanya cek. Jadi kalau si A itu tadi menuliskan untuk Tuan Irfan cek tanggal 6 September ya. Jadi di bank situ sudah tertulis di sana ada 6 September. Kemudian ternyata si Tuan Irfan itu tidak butuh uang di tanggal tersebut, dia pengen di tanggal 10 gitu ya. Maka di sini terjadilah kesepakatan kedua belah pihak, nanti si yang mempunyai cek itu si pemberi cek akan menghubungi bahwa cek ini berlaku di tanggal 10. Sebenarnya untuk mundurnya masa mundur cek ini kalau memang mau diambil nantilah sekitar 4 hari lagi, itu sebenarnya masih bisa digunakan, tidak perlu menggunakan cek mundur karena masa berlakunya cek itu 70 hari gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti biar mundur nih, mungkin 70 hari saya tidak bisa mengambil lagi, mundur ke tanggal ke sana lagi. Nah, yang kelima adalah cek kosong. Nah, cek kosong itu biasanya disebut dengan blank cek. Ya, cek yang danyanya memang tidak tersedia, memang kosong gitu ya. Dia tertulis angka, tetapi setelah dicek di rekening gironya itu kosong gitu ya. Ini contohnya Tuan Rahman lagi menarik cek senilai 60 juta yang tertulis di dalam cek tersebut. Tapi dana yang tersedia hanya 50 juta. Nah, itu ya. Jadi ini berarti kekurangan dana sebesar 10 juta gitu. Nah, apabila si nasabah itu tadi menarik, jelas ya dia akan berkurang jumlahnya dibandingkan jumlah dana yang ada gitu. Apakah bisa dicairkan sejumlah 50? Nggak bisa, karena di situ sudah tertulis 60 juta. Maka Tuan Rahman Hakim harus mengisi kasnya tadi yang 50 ditambahin 10 biar ceknya ini nanti bisa diambil gitu ya. Oke, ini keterangan yang ada di dalam suatu cek, kita bisa apa aja, di situ ada penerbitnya ya, bank yang menerbitkan mana gitu, nomor ceknya berapa, nomor resinya berapa gitu. Seperti itu. Nah, di sini ada bilet giro. Nah, untuk bilet giro ini adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah yang untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan. Nah, apabila dipindah-bukukan ke rekening bank, nanti harus melalui clearing. Nah, clearing itu antara saya mempunyai uang nih di Bank Danamon, saya akan memasukkan ke Bank BNI. Ya, uang saya akan pindahkan ke Bank BNI sekian isinya, itu sekian juta misalnya. Nah, ini namanya clearing. Jadi saya tidak menyetorkan dalam berupa uang, tapi saya akan membuat bilet giro, clearing gitu ya. Nah, di sini ada syaratnya, ada nama bilet giro ya, kemudian perintahnya tanpa syarat, nama dan tempat bank itu yang menjadi sasaran, jumlah dana yang akan dipindahkan itu dalam angka dan huruf. Nah, itu ya, biasa kalau kita mau menabung, kemudian nama pihak penerima itu bank mana gitu. Nah, syarat lain harus ada tanda tangan penarik, stempel gitu, dan seterusnya ya. Jelas juga ada nama bank yang akan dipindah bukukan gitu. Tanggal juga harus sesuai dicantumkan biar semuanya tuh efektif apabila diperiksa. Nah, sekarang ini ada perhitungan untuk jasa giro ya. Di sini ada contohnya, apabila dihitung dari saldo terendah ya.
Penghitungan jasa giro dengan menggunakan saldo terendah seperti itu ya. Juga ada penghitungan dengan menggunakan saldo rata-rata atau harian. Kayak kita berikan contoh untuk penghitungan saldo terendah. Contohnya di sini ada Tuan Rasdula dengan nomor rekening 0123456789 dan mempunyai data seperti ini ya. Pada tanggal 3 Mei setor tunai, tarik tunai, setor tunai tanggal 13 dan di sini terlihat ada setor clearing gitu ya. Setor clearing tadi ya memindahkan dari bank A ke bank B itu setor clearing. Kemudian ada setor di sini ada clearing yang masuk dari B yang bank yang kedua masuk ke bank A. Itu setor clearing. Cobalah hitung berapa bunga yang diperoleh oleh Tuan Rasdula selama bulan Mei jika bunga dihitung dari saldo yang terendah ya, dengan suku bunga yang berlaku 18% per tahun. Ini udah umum ya, 18% suku bunga per tahunnya serta dikenakan pajak 15%. Ini sudah sangat umum dengan pajak sekian tuh. Nah, ini penghitungannya seperti ini. Dengan menggunakan saldo terendah pada bulan Mei, itu 10 juta. 10 juta dari mana? Oke, kita lihat untuk ya, ini ada saldo terendah. Berarti kita menghitung untuk clearingnya. Ya. Menggunakan saldo terendah kita hitung ke setor clearing 1 juta, setor clearing 2 juta, clearing masuk 7 juta. Jadi ada 10 juta. Ya, di sini 10 juta. Nah, tadi ada bunga bank itu 18% kali 10 juta dibagi selama 1 tahun sehingga menghasilkan 150.000. Nah, pajaknya tadi adalah pajaknya 15% per tahunnya. Jadi 15% kali 150.000 sehingga didapatkan 22.500. Berapa sih bunga bersih yang diterima oleh bank? Ya. Bank itu kan menerima ada sisa dari bunga dikurangi dengan pajak ya, bunga bersihnya adalah 127.500 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih untuk menghitung saldo rata-rata di bulan Mei? Itu tadi selama bulan Mei itu dihitung sejumlah berapa. Nah, kemudian dibagi 8. Itu 8 transaksi. Di sini ada 8 transaksi gitu ya yang seperti itu tadi. Nah, kemudian angka itu tadi 125 ini sudah saya kasih jalannya dimulai tanggal 3 sampai tanggal 27 Mei ya kalau ditunggal. Kemudian angka 8 digunakan sejumlah transaksi yang ada selama bulan Mei itu sehingga didapatkan 15.625.000. Nah, untuk menghitung keuangannya seperti dengan tadi 18% untuk bunga per tahunnya, kemudian dikalikan dengan saldo rata-rata ya dibagi 12 bulan selama 1 tahun, kemudian hasilnya dikalikan dengan pajak selama 1 tahun ya, sehingga bunga bersih yang diterima itu adalah 199.219. Nah, dari kedua perhitungan itu tadi ternyata dapat selisihnya yaitu 84 itu ya. 84 adalah yang diperoleh dari bunga sebelum pajak. Ya, jadi 199 itu tadi ya dikurangi 127. Nah, seperti itu. Ya, lanjutkan lagi dengan simpanan tabungan. Masih sama dengan simpanan tabungan tadi ya, yang berdasarkan perbankan Undang-Undang Nomor 10 tentang tabungan. Nah, ini perhitungan tabungannya ini contohnya di bulan Juni ada berbagai transaksi ya. Ini disuruh untuk mencari seperti tadi ya, dan caranya juga sudah tertera di bawahnya ya. Nanti rekan-rekan bisa perhatikan dan bisa sambil menghitung seperti tadi ya. Nah, gunakan dengan saldo terendah, kemudian rata-rata seperti itu nanti bisa didapatkan laba yang diperoleh oleh bank. Nah, ini adalah penghitungannya sudah saya bantu dengan penghitungan seperti ini, saldonya seperti ini. Jadi kalau ditanyain, ya ada pertanyaan saldo terendah itu berapa? Saldo terendah itu ada pada tanggal 20, yaitu sebesar 4 juta. Ya. Nanti, nah ini sudah ada ya, ini caranya seperti tadi.
tidak jauh beda, cuma pertanyaannya ini adalah menggunakan per tanggal ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu ya, dan seterusnya. Gitu ya. Ini hubungan secara harian. Nah, ini ya penghitungan secara harian. Untuk hariannya bisa dilihat di sini ya, dari tanggal 1 sampai ke tanggal 10. Berarti penghitungannya 1 sampai 9, 10 sampai 11 seperti ini ya. Tanggal 10 aja, tanggal 11 Juni itu per tanggal ya. Ini mudah ya untuk melatih semuanya seperti itu. Nah, ini tadi adalah sumber dana yang diperoleh oleh bank, dan ini sumber dana yang diperoleh oleh bank dari sumber lainnya seperti tadi ada BI, pinjaman antar bank, itu sudah disebut di atas ya, pengulangan lagi. Dan seperti itu untuk materi anggaran perusahaan kali ini. Mohon maaf apabila ini kedengaran suara orang gaduh. Mohon maaf, dan semoga rekan semuanya bisa memahami isi dari materi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Nanti jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar, ada di forum Classroom juga ya. Mohon untuk kerjasamanya. Terima kasih dari saya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.